Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nanang Sriadi selaku narasumber kita pada kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir pada kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema kita seperti dari hari pertama, yaitu terkait dengan membuat website pembelajaran dengan bantuan Google Site. Nah, alhamdulillah pada hari ini adalah hari ketiga dari rangkaian acara kita yang sudah kita rencanakan. Pada hari pertama dan kedua kita sudah sama-sama menyimak dari narasumber Bapak Nanang terkait dengan bagaimana membuat akun Google, kemudian perkenalan terkait dengan Google Site. Kemudian sampai kemarin kita sudah belajar bagaimana mengisi website kita dengan video, dengan gambar, dengan kalender. Kemarin sudah dipraktekkan secara langsung oleh Bapak Nanang. Dan harapan kami Bapak Ibu, selesai dari acara ini, nah Bapak Ibu sudah semakin expert, sudah semakin oke lagi dalam memanfaatkan teknologi dalam mengajar, sehingga siswa atau siswi kita lebih termotivasi dalam belajar. Bapak Ibu gurunya sudah bagus seperti ini, siswa juga harus lebih bagus lagi seperti itu. Dan harapannya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan ataupun memiliki website pribadi, menggunakan website Google Site ini, karena memang fiturnya itu sangat banyak sekali dan gratis Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu explore, silahkan Bapak Ibu coba. Jangan takut mencoba, karena pada dasarnya ilmu praktis seperti ini harus diterapkan, harus dicoba, dan itu sifatnya berulang-ulang. Tidak ada istilah kita sekali belajar langsung mahir gitu. Jadi Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu bisa mengulang-ulang terus, kemudian bisa coba dari rekaman, kemudian dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Nanang terkait dengan tutorial, kemudian rekaman kita pada pertemuan minggu lalu, Bapak Ibu bisa ulang kembali, kemudian diterapkan. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu Guru Inovatif Indonesia itu akan benar-benar ada pada diri kita sebagai seorang guru. Untuk lebih barokahnya Bapak Ibu semua, kita buka acara kita pada hari ketiga kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema membuat website pembelajaran dengan Google Site. Kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi pertama, saya persilahkan kepada narasumber Bapak Nanang Sriadi untuk menyampaikan materi kita yang ketiga pada pagi hari ini. Kepada Bapak Nanang Sriadi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Suhardi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Suhardi dan Pak Radi dari Guru Inovatif Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas Google Site. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di hari yang ketiga untuk melanjutkan materi kita tentang Google Site yang dapat kita manfaatkan untuk membuat website pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas cara mengakses dan mendesain Google Site. Di pertemuan kedua kemarin, kita sudah membahas
cara memasukkan konten-konten ke Google Site seperti memasukkan teks, gambar, video, slide, formulir, dokumen, PDF, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita masukkan ke dalam Google Site kita. Dan itu pun sangat mudah sekali kita menggunakannya. Kita tinggal memilih dan melakukan drag and drop saja. Sehingga dengan seringnya kita berlatih nantinya pasti kita akan lebih mudah dan lebih terbiasa untuk membuat Google Site. Memang di sini secara tampilan, secara menu sangat sederhana, tinggal kreativitas dari kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk mendesain Google Site itu lebih menarik lagi. Misalnya menggunakan gambar sendiri, memasukkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema Google Site yang akan kita buat, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya share screen. Sudah muncul ya Pak Suhardi ya share screen saya? Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya sedikit mengulang untuk mengakses Google Site. Kita bisa masuk di sites.google.com. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini sudah login ya menggunakan akun Google. Bisa akun Google apa saja, Bapak Ibu ya. Semua akun Google bisa menggunakan fitur dari Google Site ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan yang kemarin yang sudah kita desain. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada hari terakhir di hari yang ketiga ini kita akan membahas cara berbagi, cara berkolaborasi, cara mempublikasi, dan nanti terakhirnya akan ada materi tambahan yaitu cara membuat Google Site ini menjadi aplikasi Android yang dapat diinstal di handphone kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kita di sini akan berbagi dan berkolaborasi. Oke, bisa ditulis di kolom chatting Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu semua sekarang sedang ada di depan laptop atau tidak. Nanti bagi Bapak Ibu yang sedang berada di depan laptop, nanti untuk dapat mengklik link yang saya bagikan di kolom chatting, kita akan sama-sama berkolaborasi untuk mengisi Google Site ini secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu semuanya, agar lebih mudah dan terorganisir kolaborasinya, saya akan membuat halaman baru. Di halaman, saya akan buat sebuah halaman, judulnya Guru Inovatif Indonesia. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti fokusnya ke halaman Guru Inovatif Indonesia. Nanti Bapak Ibu semuanya yang ikut berkolaborasi, silakan menambah subhalaman dengan cara klik titik 3 di Guru Inovatif Indonesia dan tambahkan subhalaman. Dan Bapak Ibu silakan menuliskan nama Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita bekerjanya di halaman, di subhalaman kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal menambah di Guru Inovatif Indonesia. Oke Bapak Ibu, cara berbaginya ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua cara, yaitu kita menggunakan tombol ada orang, ada tanda tambahnya ini. Ini artinya menambah kolaborator. Bapak Ibu, yang pertama kita bisa berbagi melalui email. Kita undang orang yang akan kita ajak berkolaborasi di sini. Nah, misalnya ini saya pilih email saya yang lain. Nah, sebagai apa Nanang Sriadi@gmail ini? Apakah melihat saja? Kalau melihat berarti orang tersebut hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Jadi yang perlu kita atur di sini aksesnya adalah sebagai editor. Nah, lalu ini ada tanda checklist, beritahu orangnya dan pesannya apa. Misalnya silakan isi di tab Guru Inovatif Indonesia. Nanti ketika kita klik kirim, si nanangsriadi@gmail.com ini akan menerima email di Gmail-nya untuk ajakan untuk berkolaborasi. Itu cara yang pertama, Bapak Ibu semuanya, menggunakan email satu persatu, kita masukkan email orang-orang yang akan kita undang untuk menjadi kolaborator
di set kita. Nah, kalau seperti ini kan ini caranya cukup panjang. Nah, ada cara yang lebih mudah Bapak Ibu, yaitu menggunakan link. Yaitu ada yang di bawah. Kalau yang di atas kita menggunakan email, kalau yang di bawah di sini kita menggunakan link. Nah, caranya link bervariasinya ada bacaan ganti. Ini kita klik ya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada pengaturan yang harus kita buat. Yang pertama, untuk siapa? Untuk siapa link ini nanti dibagikan? Apakah dibatasi? Kalau dibatasi berarti tidak semuanya bisa ya, hanya orang-orang yang kita undang lewat email saja yang bisa. Atau Kementerian Pendidikan, maksudnya Kementerian Pendidikan ini karena di sini saya menggunakan akun belajar dari Kemdikbud. Kalau saya pilih ini, berarti hanya orang-orang yang mempunyai email akun belajar dari Kemdikbud yang bisa ikut berkolaborasi di Google Sheet kita. Nah, agar semua akun email itu bisa ikut berkolaborasi, itu kita kliknya siapa saja yang memiliki link. Nah, seperti ini. Draftnya siapa saja yang memiliki link dan situs yang dipublikasikan kita pilih sebagai publik. Ini kita klik selesai Bapak Ibu. Nah, mana link yang akan kita kopikan Bapak Ibu? Link yang akan kita kopikan adalah link yang berada di address bar di atas ini. Yang di atas Google Chrome ini Bapak Ibu ya. Ini kita pilih semuanya, lalu kita klik copy. Nah, ini tinggal kita bagikan kepada siapa? Kepada rekan guru kita atau kepada siswa kita. Oke, Bapak Ibu, linknya akan saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik. Ini sudah ada satu orang yang bergabung, ada 2. Jadi Bapak Ibu langsung muncul ya namanya di atas. Ini ada yang ada namanya, ada yang tidak. Berarti yang tidak ada namanya ini mereka di Google Chrome-nya itu sedang tidak login menggunakan akun email. Oke Bapak Ibu, silakan membuat subhalaman di halaman Guru Inovatif Indonesia. Ini sudah ada Pak Sulianus Susanto, sudah ada Ibu Teresia Sri Rahayu. Ini sering bertemu di YouTube nih, di Facebook ya, Ibu Teresia. Lalu ada Ibu Rosi Hernawati. Silakan Bapak Ibu membuat subhalaman dulu. Yang sudah bergabung sudah banyak Bapak Ibu ya. Sudah cukup banyak yang bergabung. Ini nama-nama yang sudah bergabung. Silakan Bapak Ibu menambah halaman subhalaman di halaman Guru Inovatif Indonesia. Sudah ada Ibu Mufarohah, ada dari pelayanan publik, boleh juga menggunakan nama lain atau nama institusi. Ada Bapak Anzar, ada Ibu Endah Triati. Sudah ada 21 orang. Ini memang Bapak Ibu, kalau kita kolaborasinya nanti ini banyak orang, memang akan terasa berat di laptop kita. Kalau itu laptopnya kita standar, itu mungkin akan terasa berat karena sangat banyak sekali orang yang ikut berkolaborasi. Nah, mungkin nanti kalau di sekolah Bapak Ibu bisa dibatasi seperti itu ya. Kalau siswa juga bisa dibatasi. Karena saya pernah itu berkolaborasi sekitar lebih dari 100 orang di Google Spreadsheet, dan itu cukup membuat berat aksesnya. Oke Bapak Ibu, sambil bergabung, silakan buka halamannya masing-masing, subhalamannya masing-masing. Bapak Ibu di situ bisa menambahkan, silakan bereksplorasi, menambahkan teks, menambahkan foto, menambahkan video. Nah, silakan Bapak Ibu ya, berkolaborasi di subhalamannya masing-masing. Boleh mau menambahkan apa saja.
dari menu sisipan ya Bapak Ibu ya untuk menambahkannya. Misalnya saya ini mau menambahkan sebuah video dari YouTube. Kita cari saja di pencarian Google, Google Sites. Nah, misalnya ini video saya sendiri ya, Bapak Ibu ya, ini saya masukkan ke sini. Silakan Bapak Ibu berkreasi, mungkin ini kita nggak lama Bapak Ibu, mungkin sekitar 10 menit saja Bapak Ibu, yang penting kita sudah tahu bagaimana caranya berkolaborasi. Ya, ini karena banyak yang sedang bekerja ya, jadinya agak susah menggerakkannya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi Google Sheet-nya, saya akan lihat apakah sudah ada yang mulai membuat. Oke, ini sudah ada dari Bapak Sulianus Susanto. Nah, bisa ya, ini berarti silakan nonton video ini dan buat laporan. Ibu Teresia sedang membuat biodata. Nah, saya juga bisa mengeditnya berarti Bapak Ibu ya. Di yang sedang Bapak Ibu edit, saya juga bisa untuk mengeditnya. Nah, jadi memang harus dibagi-bagi. Nanti kalau siswa kita harus di halamannya masing-masing. Sama dengan guru kita, itu harus kita buat. Ini ada banyak di atas ini sepertinya. Ada Pak Dedi, membuatnya nggak di seluruh halaman Guru Inovatif Indonesia, membuat halaman sendiri. Mohon maaf saya pindahkan dulu Pak ya. Pak Firman, ini saya tarik saja biar menjadi subhalaman. Jadi ini Ibu Armi Gusvita juga saya tarik halamannya menjadi subhalaman. Oke. Pak Dedi Wijaya saya tarik Pak ya ke subhalaman Guru Inovatif Indonesia. Nah, jika dibuat Bapak Ibu ya, kalau tinggal tarik aja drag and drop untuk memindah-mindahkan halamannya. Ibu Sri Arbangatin sudah mulai membuat. Ya Pak Dedi Wijaya dalam subhalamannya membuat subhalaman lagi, bisa juga ya Bapak Ibu ya. Di pelayanan publik, Ibu Rokiah Widya Iswara BPSDM Provinsi NTT. Nah, memang Bapak Ibu, kalau kita mengambil file dari Google Drive seperti yang Ibu Rokiah buka ini, mungkin pengaturannya ini Ibu Rokiah bisa dibuat untuk publik dulu. Di Google Drive-nya masing-masing, itu ada aksesnya, itu nanti bisa dirubah dulu. Kalau seperti ini kan, yang Ibu Rokiah masukkan, ini belum untuk publik, jadi tampilannya seperti ini. Ini sepertinya Pak M. Taufik mengedit punya saya ini ya. Ya, Pak M. Taufik mungkin bisa membuat halaman sendiri. Nah, jadi memang seperti ini Bapak Ibu. Ini ada banyak yang mengedit di halaman saya. Silakan Bapak Ibu membuat subhalaman baru melalui titik 3 di halaman Guru Inovatif Indonesia. Terus buat titik 3 tambahkan subhalaman dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau di satu halaman sedang banyak orang yang melihat, akan muncul warna-warna yang berbeda. Ini kebetulan Bapak Ibu masuknya tadi belum login ke akun Google, makanya munculnya seperti ini, anonim.
namanya nggak muncul. Kalau Bapak Ibu yang sudah login akan muncul ya, seperti Ibu Emi Suhartini dan Pak Slamet Subagio, namanya akan muncul namanya. Jadi nanti kalau kita di sekolah mau ke rekan guru untuk login ya, di kanan pojok kanan atasnya itu harus login menggunakan akun Google. Kalau enggak nanti namanya akan menjadi anonim seperti ini. Oke, nggak masalah ya Bapak Ibu, silakan dieditnya saya juga nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu terima kasih yang sudah membuat di subhalaman. Ini Pak Firman Sapardani. Oke. Oke Bapak Ibu, mungkin kita kasih waktu 5 menit lagi untuk kita berkolaborasi. Yang penting Bapak Ibu semuanya sudah tahu caranya, sudah tahu bentuknya seperti apa saja yang bisa diedit. Kita menghapus punya orang lain juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini harus ada instruksi yang jelas nantinya kepada siswa kita atau kepada rekan guru atau kepada orang yang akan kita ajak berkolaborasi di sini. Sepertinya di kolom chatting ada yang ketinggalan. Akan saya copy dulu, copy kembali linknya. Bapak Ibu yang belum masuk untuk berkolaborasi, silakan buka kolom chatnya dan klik link yang saya bagikan. Tinggal klik saja, Bapak Ibu semuanya yang belum bergabung, tinggal klik linknya dan Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti yang saya buka ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bereksplorasi dengan menambahkan subhalaman dengan nama Bapak Ibu di halaman Guru Inovatif Indonesia ini. Ini Pak Anzar sudah membuat profil dan membuat perpustakaan. Oke, sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah sebagian besar sudah memahami, berkolaborasi, dan menambahkan konten-konten yang ada di Google Sheet ini. Oke, Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit lagi ya, Bapak Ibu ya, untuk bereksplorasi di kolaborasi kita. Oke, Bapak Ibu, fokus di subhalaman Guru Inovatif Indonesia saja ya, Bapak Ibu. Sepertinya di sini ada beberapa ini yang menghapus beberapa halaman. Oke, nggak masalah ya Bapak Ibu, karena ini juga kita untuk coba-coba saja. Yang penting kita tahu, memahami bentuk kolaborasi seperti apa. Nah, ini seperti halaman ini bisa kita tarik ya, untuk menjadi subhalaman agar lebih rapi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Kalau ini ada pertanyaan sekalian di kolom chatting, saya sedang menggunakan HP, apakah jika memakai HP tidak bisa menjadi editor atau berkolaborasi? Bisa sih Bapak Ibu, semuanya pakai HP bisa juga, silakan klik linknya. Tapi nanti kalau terbuka di brosurnya, di Google Chrome-nya, silakan dirubah tampilannya menjadi tampilan desktop
dengan klik menu di pojok kanan atas, pilih desktop view-nya. Tampilan desktop agar tampilannya sama dengan tampilan yang di komputer atau di laptop kita. Oke, ini ada yang berubah judul. Oke, nggak apa-apa, saya ganti lagi Bapak Ibu ya. Saya ganti saja menjadi guru inovatif. Ya. Sudah banyak ini yang sudah ikut membuat subhalaman. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk kolaborasinya. Bapak Ibu boleh untuk keluar dari kolaborasinya, kita akan melanjutkan ke materi publikasi karena masih ada beberapa materi lagi Bapak Ibu ya. Jadi tadi sepertinya ada yang ketinggalan, cara berkolaborasinya seperti apa. Cara berkolaborasinya yaitu ini, bagikan dengan orang lain, klik tanda orang yang ada tanda tambahnya di atas. Nah, seperti ini. Kalau yang di bagian pertama, kita mengundang orang menggunakan email. Kita bisa memasukkan email orang-orang yang akan kita undang, misalnya seperti ini. Sebagai apa? Sebagai editor atau lihat saja. Kalau bisa mengedit berarti sebagai editor, dan kita kirim ke email orang tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, di sini bisa kita berbagi menggunakan link. Ini ada link, kita klik ganti. Nah, ini tadi semuanya. Ini kan tadi kita pilih siapa saja yang memiliki link. Terus situs yang dipublikasikan bersifat publik. Ini kalau Bapak Ibu dirasa cukup, ini kita klik batasi lagi. Dan ini sedang menyimpan, dan kita klik selesai. Nah, berarti ini izin diperbaharui. Coba saya refresh. Coba Bapak Ibu, apakah ada yang masih bisa mengedit setelah saya ganti dibatasi? Oke, Bapak Ibu bisa menjawab di kolom komentar. Sudah tidak bisa di kolom chatting ya, karena sudah saya rubah. Saya sudah rubah, makanya nggak bisa lagi dirubah. Berarti tadi karena sudah saya rubah dibatasi, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa mengotak-atik lagi karena sudah dibatasi. Jadi untuk membukanya lagi, kita klik tanda bagikan dengan orang lain ini, tanda orang yang ada tanda tambahnya, dan kita klik ganti linknya, dan ini kita klik siapa saja yang memiliki link, dan kita klik selesai. Nah, coba Bapak Ibu bisa membuat lagi atau tidak? Coba berikan responnya di kolom chatting. Apakah sudah bisa untuk mengedit lagi atau belum? Sudah bisa diedit lagi. Oke, berarti caranya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan link yang kita bagikan untuk berkolaborasi Bapak Ibu bukan link publikasi ya, tapi link yang ada di address bar atas ini. Ini yang kita copy dan ini yang kita bagikan. Oke, sepertinya cukup. Saya tutup lagi Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ke yang lain. Saya batasi lagi dan saya klik simpan. Oke, maaf saya ganti Bapak Ibu semuanya. Nah, sepertinya ini sudah tidak bisa diedit lagi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan di materi yang selanjutnya. Itu tadi cara berbagi dan berkolaborasi. Oke. Ini ada halaman. Saya hapus dulu. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Itu tadi cara berbagi dan kolaborasi. Selanjutnya di sini saya akan membagikan cara untuk melakukan publikasi. Oke, sekiranya website kita ini sudah siap untuk dipublikasikan, sudah kita isi dengan konten,
lalu kita bisa klik publikasikan di pojok kanan atas. Ini kita klik publikasikan. Ini sebelumnya sudah pernah saya publikasikan, saya batalkan dulu. Jadi kalau ini sudah pernah dipublikasikan, ini bisa dibatalkan dengan klik tanda panah ke bawah dan kita klik batalkan publikasi dan kita klik OK. Oke, selanjutnya, jadi kalau belum pernah dipublikasikan, tampilannya akan seperti ini. Saat kita klik publikasikan, di sini kita akan mengisi alamat webnya. Misalnya ini, saya beri nama Guru Strip Inovatif Indonesia. Alamat web di sini Bapak Ibu, kita di sini tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita bisa menggunakan tanda titik atau tanda strip seperti ini yang bisa kita gunakan untuk memisah kata. Atau mau disambung tanpa pemisah juga bisa. Yang penting jangan menggunakan spasi. Dan alamat web kita nanti itu akan menjadi seperti ini. Ini Bapak Ibu ya, alamat web yang bisa kita bagikan kepada siswa kita setelah kita publikasi. sites.google.com/guru.smp.belajar.id Guru Inovatif Indonesia. Lalu siapa saja yang bisa melihat situs saya? Nah, ini bisa kita pilih ya. Nah, di sini tadi publik. Kalau link ini draftnya tetap kita dibatasin agar tidak bisa diedit. Kalau situs yang dipublikasikan itu publik, agar bisa diakses oleh orang lain. Tapi orang lain cuma mengaksesnya, nggak bisa melihat. Kita klik selesai. Lalu setelah penelusuran, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Ini kalau kita checklist, Bapak Ibu semuanya, kalau orang lain mencari di Google, kebetulan ini sudah terindeks di Google, ini tidak akan muncul. Jadi privasinya kita sembunyikan. Kalau yang tidak di checklist, ini bisa dicari dari mesin penelusuran, misalnya pencarian Google atau yang lainnya. Jadi kita nggak usah checklist Bapak Ibu ya. Kalau mau ininya bisa dicari orang melalui mesin penelusuran. Tapi untuk muncul di mesin penelusuran itu cukup berat Bapak Ibu ya. Itu harus menggunakan Google Console dan lain sebagainya. Nggak tiba-tiba kita mempublikasikan ini dicari orang di mesin pencarian Google muncul, itu nggak semudah itu Bapak Ibu. Tapi nggak masalah, itu nanti seberjalannya waktu itu nanti akan muncul sendiri juga Bapak Ibu ya. Lalu kita klik publikasikan. Oke, jadi linknya itu kita lihatnya di pojok kanan atas, tanda panah ke bawah. Lihat situs yang dipublikasikan. Nih, lihat situs yang dipublikasikan. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini sudah menjadi sebuah website dan ini adalah alamat websitenya. Cukup panjang memang Bapak Ibu ya. Ini salah satu kelemahannya di Google Sites. Domain gratisnya bentuknya seperti ini. Kalau kita menggunakan Blogger itu produk Google juga. Itu nama kita di depan. Misalnya nasriyadi.blogspot.com. Nah, kalau ini nama kita di belakang. Setelah set google.com, baru nama kita ada di belakang. Subdomainnya seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, misalnya di nama saya, ini sudah diganti tadi ya sama Bapak Ibu yang lain. Oke, seperti ini. Punya siapa ya? Saya contoh ini yang ada halamannya lagi. Nah, seperti ini ada materi. Oke, jadi belum ada sih, nggak masalah. Ini tab-tab yang sudah kita praktekkan kemarin. Google Form-nya bentuknya seperti ini. Di daftar nilai. Ini bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini tabel embed kemarin. Di perpustakaan tampilannya seperti ini. Oke, ini adalah hasil yang sudah jadi, yang sudah dipublikasikan. Jadi linknya yang di atas ini, Bapak Ibu ya, link website kita yang sudah dipublikasi. Kalau link kolaborasi itu ada di saat kita mengedit Google Sites yang di atas. Ini dua hal yang berbeda. Link kolaborasi dengan link yang sudah dibagikan itu berbeda, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya, kalau misalnya itu sudah kita publikasikan, Bapak Ibu semuanya, kita mau mengedit lagi. Misalnya di halaman beranda, saya mau menyisipkan gambar atau video, misalnya dari YouTube saja. Sini,
Saya masukkan YouTube juga misalnya. Seperti ini misalnya, ini mohon maaf saya masukkan video saya dari YouTube sendiri. Oke, misalnya kita sudah melakukan pembaharuan, kita sudah mengupdate, mengisi konten lagi di Google Sheet kita, Bapak Ibu, masih di halaman yang sama dengan tadi. Ini kalau kita lihat di halaman yang dipublikasikan, coba kita refresh, ini belum muncul Bapak Ibu ya, jadi nggak otomatis muncul. Untuk memunculkan apa yang sudah kita edit lagi, yang sudah kita tambahkan kontennya, kita bisa klik publikasi lagi. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu draft yang sudah kita edit, sudah kita tambah kontennya dengan yang terakhir kali kita publikasikan. Ini di atas ada draft dan yang dipublikasikan saat ini. Perubahan-perubahannya nanti akan muncul di sebelah kiri. Apa-apa saja yang kita perbarui akan muncul, dan di atas muncul terakhir dipublikasikan 3 menit yang lalu. Sekarang kita bisa lakukan publikasi lagi. Nih, kalau sudah kita publikasikan lagi di websitenya, ini akan menunggu Bapak Ibu ya, ini mungkin menunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Dengan alamat yang sama, ini sudah muncul kedua-duanya. Ini tadi mungkin perlu di-refresh dulu. Jadi alamatnya nggak berubah Bapak Ibu ya. Dan update-nya itu akan muncul setelah itu. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 menit Bapak Ibu agar muncul di linknya. Dan seterusnya, Bapak Ibu kalau sudah mengedit, jangan lupa dipublikasikan kembali. Kalau Bapak Ibu mau membatalkan publikasinya, bisa dibatalkan publikasi di sini. Oke, Bapak Ibu, itu tadi cara untuk mempublikasikan, lalu cara kita menambah konten, mengeditnya, lalu kita publikasikan lagi, dan selanjutnya kita akan ke materi yang terakhir, Bapak Ibu. Kita akan merubah tampilan website ini, Google Sheet kita, nanti bisa diinstal di Android. Oke, Bapak Ibu, kita membuatnya juga secara online, ini juga sangat mudah. Jadi ini nanti aplikasinya seperti web viewer gitu ya, seperti aplikasi-aplikasi web berita yang ada di Play Store itu rata-rata menggunakan sistem web viewer. Jadi ini sangat mudah. Oke, Bapak Ibu, cari saja di pencarian Google app Geyser. Ini Bapak Ibu ya, http appgeyser.com. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Sudah cukup banyak website-website, aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bisa klik login. Kita di sini bisa login, mau membuat akun sendiri boleh, atau kita login saja menggunakan akun Google atau akun Facebook kita. Oke, setelah kita klik akun Google kita, nanti kita akan masuk ke halaman app Geyser. Oke, seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini tadi saya sudah mencontohkan untuk membuat ini ya, yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk memulai membuat aplikasi baru, kita klik di pojok kanan atas. Di sini ada bacaan Create Apps. Kita klik ya, Create App, dan kita pilih tampilan apa yang mau kita buat. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat. Nah, di sini kita memilihnya yang tampilan website. Kita akan membuat yang website. Kita klik, Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik website, maka di sini akan muncul website URL. Disinilah kita akan memasukkan
link yang sudah kita publikasikan tadi. Seperti ini Bapak Ibu, kita pilih link yang sudah dipublikasikan Bapak Ibu ya, bukan link berbagi. Kalau ini link berbagi, kalau ini link yang sudah dipublikasikan, kita copy dan kita masuk kembali ke sini AppGeyser, kita buka. Nah, yang berandanya ini kita hapus saja Bapak Ibu ya, nggak masalah. Yang berandanya ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, pun kalau ini kita klik, masuknya ke halaman ini juga. Nah, jadi yang tanpa ada tulisan beranda yang kita buat website URL-nya. Lalu ini kita simpan, Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat dan kita bisa melihat previewnya. Nah, seperti ini previewnya, Bapak Ibu ya. Seperti tampilan di HP, tapi nanti ini dalam bentuk aplikasi. Dan menu-menunya ini nanti akan bisa diakses. Nah, preview di sini mungkin nggak akan sama bentuknya dengan preview di handphone kita masing-masing karena perbedaan resolusi dan lain sebagainya. Oke, setelah klik save dan kita lihat previewnya, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya di bawah kita bisa klik next. Kita klik next. Nah, di sini kita bisa memberikan nama aplikasi kita apa. Misalnya ini ya, Guru Inovatif Indonesia atau Google Site. Atau nama websitenya tadi apa misalnya. Lalu kita klik next. Ikonnya Bapak Ibu bisa melakukan custom icon, tapi di sini resolusinya harus 512 x 512. Bapak Ibu bisa membuat logo sendiri yang berukuran 512 x 512 pixel atau menggunakan icon standar dari AppGeyser ini. Saya gunakan default icon, kebetulan saya belum menyiapkan icon customnya. Kalau sudah, kita klik create dan kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya jadi. Nah, jadi munculnya di atas sini Bapak Ibu ya. Ini ada 3. Nah, caranya untuk mendownloadnya, kita download APK-nya. Nah, link ini nanti Bapak Ibu yang akan kita berikan kepada siswa kita. Atau QR code yang ada di sebelah kanan ini, atau link yang di bawah. Ini nanti kalau dibuka oleh siswa kita atau orang lain, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya, kita tunggu. Nanti siswa tinggal mendownload saja aplikasi tersebut. Atau ini dikirimkan ke email kita sendiri agar kita bisa mendownloadnya melalui HP kita langsung gitu ya, tanpa harus masukkan link. Ini tinggal kita send app to mail. Maka di email kita itu nanti akan ada email masuk tentang informasi aplikasi yang kita kirim email. Nah, jadi tampilan nanti linknya seperti ini, tinggal kita download. Kita tunggu beberapa saat sampai terdownload. Nah, ini di email saya di HP, saya sudah mengeceknya, itu sudah masuk ya, Bapak Ibu semuanya. Ini akan coba saya download. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu ya, ukurannya ada 14 MB. Mungkin ini saya cancel saja, karena ini sepertinya cukup lambat ya. Nah, jadi nanti aplikasi inilah yang kita install di handphone kita masing-masing. Oke, saya sedang menunggu yang di handphone saya selesai, nanti akan saya tampilkan tampilan yang di handphone saya. Oke, Bapak Ibu, apakah muncul share screen yang dari handphone saya? Muncul Pak Nana. Muncul ya Pak ya? Ya. Oke, muncul seperti ini. Bapak Ibu, ini sedang mendownload, ukurannya 14 MB. Nanti kita tunggu, kita lihat, dan akan kita install tampilan di handphonenya seperti apa.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi ya beberapa materi yang saya sampaikan di hari ketiga ini. Tadi yang pertama kita sudah membahas cara berkolaborasi, yaitu tadi bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama tadi menggunakan email. Kita bisa mengetikkan email orang yang akan kita ajak berkolaborasi di Google Sheet yang sudah kita buat tadi. Yang kedua, agar kita tidak susah-susah memasukkan email, kita bisa menggunakan link yang sudah kita bagikan, sudah kita atur. Bisa siapa saja yang memiliki link, jadi draftnya tadi. Dan itu link yang di address bar yang di atas yang kita bagikan kepada peserta orang lain atau guru rekan kita atau siapa saja yang akan kita ajak berkolaborasi. Dan sudah kita praktekkan seperti itu tadi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi orang lain itu bisa mengedit di mana saja. Bisa menambah halaman, bisa menghapus halaman, bahkan bisa saling menghapus konten. Jadi agar hal tersebut tidak terjadi, agar nggak berantakan apa yang sudah kita buat dihapus. Nah, seperti tadi, setiap orang bisa kita bagi tugasnya. Si A membuat apa, si B membuat apa, dan lain sebagainya. Nah, yang saya contohkan tadi membuat halaman, saya membuat halaman, lalu Bapak Ibu semuanya menambahkan sub halaman sesuai nama Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan apa saja, dan tadi ada satu kasus yang kalau Bapak Ibu semuanya memasukkan file dari Google Drive seperti spreadsheet atau Google Dokumen, itu aksesnya di Google Drive-nya dijadikan publik dulu, agar bisa dilihat oleh orang lain. Oke, selanjutnya tadi kita juga sudah mempublikasikan. Kita publikasikan dan kita juga sudah mempraktekkan membatalkan publikasi, terus kita mengedit dan kita publikasikan lagi agar terupdate. Oke, seperti yang sudah selesai, kita install. Jadi menginstalnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya ya. Kita klik install. Nah, di sini kan ini kan aplikasi yang bukan dari Play Store Bapak Ibu ya. Pasti nantinya tetap ada peringatan. Tapi ini nggak masalah, ini tetap aman karena dari apt Geser itu sudah banyak digunakan oleh banyak orang. Kita klik tetap install, berapa saat aplikasi terinstall. Ini sedang dipindah. Oke, kita klik jangan kirim dan kita klik buka aplikasinya. Ini tampilan miring Bapak Ibu ya, dan horizontal. Saya kembalikan ke tampilan vertikal seperti ini. Nah, jadi ini yang di handphone saya Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini menu-menunya juga muncul Bapak Ibu seperti ini ya. Ada Beranda, ada Guru Inovatif Indonesia yang sudah Bapak Ibu semuanya masukkan tadi. Ini kita pilih konten-konten yang Bapak Ibu masukkan tadi semuanya sudah masuk di sini semuanya. Ini Bapak Ibu, kalau di link atau di website-nya tadi sudah kita edit dan kita publikasikan lagi, maka yang di aplikasi juga ini akan terupdate. Ya, juga ikut terupdate. Karena ini aplikasinya sifatnya adalah web viewer, akan mengupdate dari website yang kita masukkan tadi. Kita lihat di halaman evaluasi misalnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kenapa seperti ini Bapak Ibu? Ini kan dievaluasi adalah Google Formulir, karena di evaluasi ini kan Google Formulir siswa harus menggunakan akun Google gitu ya untuk aksesnya. Makanya tampilannya seperti ini. Kita lihat yang di daftar hadir sama yang dari Google Drive kita itu aksesnya harus kita jadikan public dulu. Karena di sini ini kan aplikasi, siswa belum login di sini. Ini kalau kita buka seperti ini, nah siswa diminta login dulu untuk bisa mengaksesnya. Untuk melanjutkan ke formulir, kalau kita atur formulirnya ini untuk harus menggunakan akun Google untuk mengaksesnya. Oke, Bapak Ibu, ini tadi caranya untuk ya mempublikasikan dan membuatnya sebagai aplikasi. Ini tampilan HP saya kalau
landscape seperti ini. Nah, jadi menu-menunya munculnya di sini. Oke, saya tutup share screen-nya, Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan, dari berkolaborasi, berbagi, publikasi, sampai kita membuatnya atau menjadikan sebagai aplikasi web viewer agar bisa diinstal di handphone kita. Jadi kalau sudah kita install seperti itu, Bapak Ibu, itu bisa kita taruh di depan, di halaman depan layar handphone kita. Jadi kita tidak perlu membuka browser, jadi kita tinggal klik aplikasinya maka akan terbuka. Oke Pak Suhardi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita mungkin akan banyak berdiskusi. Saya kembalikan kepada Pak Suhardi. Baik, terima kasih Pak Nanang atas materi pada hari ketiga ini, dan sangat menarik Bapak Ibu. Saya sendiri pun belajar banyak hari ini bagaimana membuat aplikasi di seperti ada di handphone kita itu. Seperti itulah modelnya Bapak Ibu, karena kita rata-rata mengakses media sekarang ini menggunakan handphone. Jadi itu sangat menarik sekali Pak Nanang, dan terima kasih ilmunya. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu. Saya pribadi pun tadi merasa tidak mungkin saya langsung bisa ini. Tidak, atau mustahil lah. Dan kita langsung mahir untuk mengoperasikannya seperti Pak Nanang tadi. Melainkan kita harus ulang terus, kemudian coba lagi, kemudian kita lihat tutorialnya, kita lihat rekamannya, barulah kita nanti akan bisa expert ataupun lancar seperti Pak Nanang tadi. Kalau masih baru ataupun pemula seperti saya, ataupun seperti Bapak Ibu, kita harus coba ulang berulang nanti. Nah, akhirnya bisa lancar. Untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan terkait dengan administrasi, absen, dan lain sebagainya, jangan khawatir Bapak Ibu, kita sudah siapkan semua, dan silakan Bapak Ibu fokus pada materi. Makanya harapannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa fokus di materi ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan ataupun hasil membuat satu website pembelajaran seperti yang sudah dipaparkan dari hari pertama sampai hari ketiga ini, sehingga pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya konvensional gitu. Kita sudah masuk ke era digital, semua sudah serba digital, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik atau guru mau tidak mau, suka dan tidak suka, harus belajar, harus beradaptasi dengan kondisi digitalisasi pendidikan ini. Baik, untuk 30 menit selanjutnya, kita masih ada di sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Nanang, bisa raise hand, dan silahkan bisa tulis pertanyaannya di kolom chatting. Kita masih ada 30 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan Google Site tadi, bagaimana kolaborasi ataupun pertanyaan dari hari sebelumnya juga saya persilahkan. Silakan yang pertama Bu Endah Triati. Silakan Bu Endah. Ya, baik, terima kasih. Sedikit saja Pak Nanang, mau menanyakan tadi bahwa ada yang harus dipublish dulu sebelum bisa masuk ya bentuknya. Jadi dari Google Site itu kayak gimana Pak? Tadi saya nggak terlalu memperhatikan. Jadi yang kayak spreadsheet harus dipublish dulu, kemudian baru bisa masuk ke dalam Google Site. Itu bagaimana Pak caranya? Biar tadi saya nggak terlalu menyimak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih Bu Endah Triati atas pertanyaan yang diberikan. Oke, saya share screen dulu, saya contohkan. Kalau tadi kan kasusnya munculnya saat kita berkolaborasi ya, Bapak Ibu semuanya ya.
tadi ada yang dari siapa tadi itu mungkin mengambil atau memasukkan data dari Google Drive-nya, dan kita yang lainnya kan tadi nggak bisa melihatnya kan gitu ya, Indah ya. Nah itu kan mungkin ada pengaturan di Google Drive-nya yang belum dijadikan public. Misalnya ini, Ibu, ini ada dokumen Google Dokumen atau Word yang sudah saya upload ke Google Drive. Ini kan izinnya atau aksesnya itu harus kita jadikan publik dulu gitu ya, agar bisa diakses untuk orang lain gitu. Klik kanan, terus di bagian bagikan, terus nah yang ini, nah berbaginya untuk siapa gitu ya. Nah ini kita berikan lihat saja nggak masalah gitu ya, dan ini siapa saja yang memiliki link. Nah kalau ini sudah kita pilih lihat saja, maka orang lain akan bisa melihat apa namanya dokumen yang sudah kita bagi ini. Nah ini link ini nanti yang kita bagikan kan gitu. Nanti jadi tadi saat kita kolaborasi mungkin ada yang belum diatur sebagai publik seperti ini ya. Kalau editor orang tersebut bisa mengedit dokumen ini kan, kita orang lain maunya cuma melihat saja. Jadi kita pilih lihat saja dan kita klik selesai. Nanti ini baru kita masukkan ke dalam Google Sheet kita. Jadi kita file di Google Drive yang akan kita bagikan, bisa kita atur juga akses-aksesnya. Salah satunya tadi sebagai lihat saja dan siapa saja yang memiliki link. Kalau itu sudah kita buat, nanti itu bisa kita lihat di Google Sheet kita tadi. Nah, demikian Bu ya. Baik, seperti itu Ibu Endah. Apa masih ada lagi? Ya, sama-sama. Baik. Nah, sama seperti link yang Bapak Ibu isi ketika registrasi, kemudian itu kan sifatnya terbuka. Siapa saja bisa mengisi, kemudian siapa saja bisa mengirimkan ataupun mengedit formulir tadi yang diisi pada waktu registrasi kelas Guru Inovatif Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Ibu Endah. Saya persilahkan kepada Bapak Yohanes. Ya, silakan Pak Yohanes. Bertanya saya langsung kepada Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pak, yang pertama Pak mau saya tanya, apakah ini bisa juga diakses atau di aplikasi store punyanya iPhone Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, waktu kemarin atau 2 hari yang lalu saya buka pertama kali site Google ini Pak, ada saya buat di mana di apa ya? Waktu buka pertama itu ada beli domain itu loh Pak, www nama siapa.com itu. Ini apa perbedaan dengan yang itu tadi sama yang Google Sheet biasa ini Pak? Terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak Nanang. Terima kasih pertanyaannya Pak Yohanes Wahyu Waluyo. Untuk yang pertama tadi, untuk masalah iPhone Pak ya. Kalau di app Geyser sih, saya kebetulan nggak pernah nih Pak, belum pernah menggunakan iPhone-nya, jadi saya belum tahu format aplikasinya itu apa. Apakah APK juga atau yang lain, sepertinya berbeda. Mungkin itu membuatnya kalau di app Geyser ini, coba saya share screen dulu. Kalau di app Geyser ini sepertinya di sini formatnya itu APK Pak ya. Jadi ini untuk yang di Android. Kalau untuk di iPhone mungkin bisa menggunakan bentuk apa ya namanya? Nama lain, aplikasi lain Pak, selain app Geyser ini. Sepertinya sih seperti itu Pak, kalau nggak salah. Tapi saya belum pernah sih membuat yang untuk apa? Untuk iPhone. Kalau di sini kita lihat, di sini ada APK. Nah, di sini satunya formatnya .abb. Kalau di iPhone, apakah ini formatnya atau bukan, Pak? Saya kurang paham juga. Karena saya punyaan saya iPhone, jadi saya tanya, Pak. Iya. Nah, mungkin bisa pakai selain app Geyser mungkin, Pak. Karena banyak sekali aplikasi untuk membuat web viewer. Nah, mungkin nanti bisa dicari, Pak ya. Kalau saya sendiri mungkin, mohon maaf, saya belum pernah kalau untuk yang iPhone. Jadi, kalau yang di app Geyser sebenarnya formatnya tadi APK, Pak ya. Jadi untuk Android. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua tadi, untuk masalah itu Pak ya, domain. Oke, coba saya lihat dulu.
Kalau di buka set di akun biasa coba Pak. Nah, ini Bapak Yohanes ya. Jadi kalau Bapak mempunyai domain sendiri yang sudah Bapak beli, Bapak bisa belinya dari mana tadi kan? Bisa dari Niaga Hoster atau Hostinger. Jadi yang di luar Google ini, Bapak sudah mempunyai domain. Biasanya domain itu kita 1 tahun ya Pak ya, menyewanya. Nah ini kalau mau merubahnya di setelan publikasi ini, publikasikan, kita klik publikasikan. Oh ini saya batalkan dulu publikasinya, ini sudah pernah saya publikasikan. Nah, di sini ada kelola domain, domain custom. Kalau kita lihat yang di akun yang saya gunakan, akun belajar dari Kemdikbud, sepertinya di sini tidak ada untuk melakukan custom domain. Berbeda nih, ya Pak Yohanes ya. Kalau menggunakan akun belajar Kemdikbud, ini tidak ada untuk membuat custom domain. Kalau menggunakan akun Gmail biasa, yang @gmail.com, di sini ada domain custom. Jadi nanti kita klik kelola saja di sini. Nah, di main custom ini caranya cukup panjang, Pak. Kita harus melakukan pengaturan di tempat kita membeli domain tersebut. Gitu. Kalau saya biasanya beli domain itu di Niaga Hoster, nanti kita ikuti saja apa yang diminta di sini. Nah, ini mau beli domain langsung, oh ya ini beli domain dari Google langsung bisa ternyata di sini Pak, saya lupa ya. Kalau dari pihak ketiga, kita pilih ini, kalau saya biasanya belinya dari pihak ketiga. Kalau yang ini beli domain dari domain Google. Coba kita lihat menu-menunya yang beli domain. Google domain, misalnya nama kita sendiri gitu ya. Kalau saya sih biasanya belinya dari pihak ketiga. Nah, tinggal kita masukkan Pak, namanya apa gitu ya. Misalnya nanansuryadi.com. Enter, apakah ada gitu. Nah, tersedia, pencocokan persis. Nah, ini ada harganya di sini Pak, 165.000 per tahun gitu kan. Nanti kita tinggal beli dan kita ikuti lanjutkan terus Pak. Nah, ini atau yang lain kan, yang belakangnya teh, klub, art, store, tinggal kita pilih mana yang sesuai. Nah, kalau pakai yang .com tadi harganya 165.000 per tahun. Nah, tinggal kita klik beli, nanti kita ikuti. Kalau saya belum pernah beli dari domain Google, tapi caranya tadi publikasikan tadi Pak ya. Dari publikasi kita pilih custom domain. Nah, yang ini kalau domain. Kalau di akun belajar sepertinya nggak muncul ini, atau di pengaturan coba saya lihat. Sepertinya tidak muncul juga. Nah, berarti memang harus menggunakan akun Gmail kita yang biasa, agar website Google Set ini bisa dipublikasikan dengan domain kita sendiri. Demikian Pak Yohanes yang dapat saya jawab. Ya Pak, saya lanjut lagi Pak. Terus untuk penampilan Pak antara yang domain beli sama yang gratis itu ada enggak Pak perbedaannya Pak? Ada kelebihannya tidak Pak yang domain yang kita beli Pak? Oke, jadi kalau untuk tampilan, kalau tampilan websitenya itu pasti sama Pak. Mau pakai domain yang bawaan Google Set tadi, yang cukup panjang itu tadi ya, banyak yang bertanya tadi cara membedakannya gimana. Cara membedakannya ya salah satu caranya pakai domain sendiri. Kalau dari segi yang lain sih, yang pasti pakai domain sendiri kita terlihat lebih profesional seperti itu Pak ya. Kalau tampilan websitenya itu nggak berbeda, sama antara domain yang kita beli sendiri dengan domain yang Google Set ini sama. Pasti tadi kita punya nama domain yang mudah diakses orang, kita juga terlihat profesional, dan sepertinya domain-domain yang kita beli sendiri itu akan lebih mudah terindeks oleh Google gitu Pak nantinya. Jadi bisa melalui pencarian Google itu lebih cepat dicari orang kalau kita menggunakan domain kita sendiri. Demikian Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak. Ya, artinya ketika kalau Google Site ini kan versi gratis seperti itu, jadinya kita lebih banyak atau kita digunakan sebagai alat untuk promosi agar orang-orang menggunakan yang sudah memiliki akun Google, akun Gmail itu bisa menggunakan fasilitas Google Site.
Yang berbayar seperti Google.com, kemudian .id itu berbayar. Nah, pada dasarnya sama saja sebenarnya dalam website, tetapi kalau yang versi Google Site ini ada kita penambahan Google Site-nya. Jadi tidak .com atau .co.id yang familiar kita dengar, tetapi kita di alamat website kita akan nambah dengan kata Google Site itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya lagi bisa raise hand. Saya persilakan Ibu Rokiah Eli untuk bertanya secara langsung kepada Pak Nanang. Silakan Bu Rokiah. Ya, terima kasih Pak Nanang sudah memberikan waktunya pada saya. Jadi ini kan Google Site ya. Jadi Google Site kan kalau sudah kita publish berarti orang lain bisa melihat ya Pak ya. Ya, betul. Ya, baik ya. Nah, kalau mereka melihat, apakah mereka itu hanya melihat saja atau bisa mengambil konten-konten dari yang sudah kita publish, Pak? Itu, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Silakan, Pak Nanang. Oke, terima kasih Ibu Rokiah. Oke, saya share screen. Misalnya ini tadi kita lihat situs yang sudah kita publikasikan. Jadi tampilnya seperti ini ya Ibu Rokiah ya. Jadi kebanyakan dari sini kan kita mengambilnya dari Google Drive kita dan juga ada yang dari YouTube seperti ini. Jadi ketika ini yang sudah kita publikasikan, jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi misalnya di materi kemarin yang sudah kita isi di bagian mana ya? Saya lupa. Sepertinya kelas 8 ya, statistika kemarin. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya gambar itu bisa disimpan, Bu. Jadi apa yang dilihat siswa di sini bisa disimpan sesuai apa yang kita upload atau kita masukkan dalam Google Site. Kalau gambar itu bisa disimpan, kalau YouTube itu bisa mengarah ke YouTube-nya. Kalau yang kita masukkan dokumen dari Google Drive, siswa juga bisa mendownloadnya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, tinggal diklik aja di pojok kiri atasnya, di kanan atas, nanti akan dialihkan ke halaman. Jadi kebetulan akun saya sendiri Bu ya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau ini akun orang lain yang melihat dokumen dari Google Drive-nya ini, itu tampilannya nggak seperti ini, tapi di atas ini ada bacaan untuk download. Jadi siswa kita hanya bisa melihat dan bisa di-download juga. Jadi dokumen-dokumen yang kita masukkan ke set kita, yang sudah kita publikasikan, selain dibaca, itu juga bisa di-download. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Nanang. Ya, sama-sama. Di kolom chatting Pak Nanang ada beberapa pertanyaan. Ya. Kita bisa sedikit untuk menjelaskan yang ada di kolom chatting. Pak Nanang mungkin dibuka juga chattingnya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin urgent untuk dijawab. Ini ada yang bertanya nih Pak dari Pak Firman, aplikasi untuk Google Site HP-nya yang mana? Ini mestinya apakah untuk membuat Google Site ini perlu aplikasi atau tidak gitu, mungkin gitu Pak ya pertanyaannya ya. Jadi untuk membuat Google Site Pak Firman kita nggak perlu aplikasi ya. Kita bisa membuatnya langsung dari Google Chrome kita tinggal login akun Google dan kita tinggal buat Google Site-nya. Kalau maksud pertanyaannya itu. Kalau maksud pertanyaannya itu link yang sudah kita publikasikan dan kita buat aplikasi, ya aplikasi yang sudah kita buat di app Geyser itulah yang kita install. Tapi kalau untuk membuat Google Site-nya, kita nggak perlu aplikasi-aplikasi, kita hanya menggunakan sites.google.com dari browser kita, kalau dari laptop, dari HP juga bisa, tapi itu agak lebih sulit karena tampilannya kecil, jadi kita tanpa aplikasi, ya Pak Firman ya. Terus ada dari Ibu Nur Aziza, bisakah website ini diakses anak-anak usia SD? Ya bisa saja Ibu Nur Aziza, ini bisa kita akses, bisa diakses oleh siapa saja. Jadi tinggal kita sesuaikan saja isi kontennya. Kalau untuk anak-anak SD mungkin lebih banyak dimasukkan gambar-gambar yang animasi, atau ngambil video-video yang animasi gitu ya. Dan kita sesuaikanlah dengan usia anak-anak kita. Baik Pak Nanang, ini ada satu dari Pak Ahmad. Bagaimana mengkombinasi Google Site dengan Classroom?
atau dengan aplikasi Google yang lain. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi untuk mengkolaborasikannya antara Google Sheet dengan Classroom, jadi untuk materi-materinya itu kita bisa membuatnya di Google Sheet seperti yang kita praktekkan tadi. Jadi untuk di Classroom-nya mungkin bisa kita masukkan link yang sudah kita publikasikan tadi. Jadi misalnya kita memberikan perintah kepada siswa kita di Classroom untuk memahami materi ini melalui link Google Sheet yang sudah kita buat. Nah, seperti itu bisa juga. Atau tekniknya seperti apa? Kalau dimasukkan ke Classroom, bisa linknya yang dimasukkan. Pak Nanang, di Zoom meeting sudah ada Pak Dedi Wijaya yang sudah present. Silakan Pak Dedi untuk bertanya kepada Pak Nanang. Dibuka speakernya Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suhardi dan Pak Nanang, mohon izin bertanya. Ya, Pak. Yang pertama, bila siswa mau kirim tugas, itu berupa gambar atau yang lain, apakah bisa Pak Nanang? Itu yang pertama. Dan apakah perlu dibuatkan folder khusus gitu ya, seperti di Moodle gitu. Yang pertama. Yang kedua, bila siswa kirim tugas, itu kita sudah buatkan aplikasinya, apakah secara otomatis terupdate dengan siswa mengirim tugas. Yang kedua, satu lagi, mungkin itu aja Pak Nanang, dua aja deh. Terima kasih Pak Nanang. Oke, Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi kalau di Google Sheet ini, itu kan sebagai website, kalau untuk kita jadikan tugas atau evaluasi, seperti yang sudah kita praktekkan kemarin, kita di sini menggunakan fitur Google yang lain, Pak, yaitu Google Formulir. Jadi siswa mengumpulkan tugasnya melalui Google Formulir yang kita masukkan ke dalam Google Sheet. Jadi seperti Pak, kita tetap menggunakan Google Formulir sih Pak. Jadi Google Formulir itu nanti kan kalau kita membuat, kita bisa melihat rekap jawabannya. Nah di rekap jawaban itulah siswa-siswa yang sudah mengumpulkan siapa saja akan muncul. Nah rekap jawaban itu juga itu kan bentuknya Google Spreadsheet Pak ya, kayak Excel gitu ya. Itu bisa kita masukkan juga ke dalam Google Sheet seperti yang kita kemarin masukkan. Jadi siswa mengerjakannya melalui halaman evaluasi. Di situ ada Google Formulir yang sudah kita buat, nama sudah mengirim tugas lengkap. Terus kita tambahkan Google Spreadsheet yang isinya merupakan hasil respon dari Google Formulir tadi. Jadi solusinya seperti itu Pak. Pakai Google Formulir untuk melihat jawabannya dari Google Spreadsheet. Google Formulir sama Google Spreadsheet-nya itu sama-sama kita masukkan ke dalam Google Sheet tadi. Seperti itu Pak Dedi Wijaya. Baik, seperti itu Pak Dedi. Apa ada tambahan lagi? Kalau berupa gambar atau foto nggak bisa ya Pak Nanang? Bisa Pak, di Google Formulir itu kan ada untuk pertanyaan untuk upload. Ada. Maaf tadi nggak terjawab ya Pak. Oh, baik. Seperti itu Bapak Dedi. Nah, kemudian ada beberapa yang ingin saya pertanyakan lagi Bapak Ibu. Silakan ini dari pertemuan pertama, pertemuan ketiga, 2 dan 3, itu mungkin ada yang terlewat Bapak Ibu. Kami sudah akan siapkan rekaman pertemuan hari pertama, rekaman kegiatan hari kedua, dan rekaman kita hari ini. Silahkan Bapak Ibu sekali lagi yang sudah berniat ikut di kelas ini sebagai seorang guru, kita coba untuk mengupdate diri. Bapak Ibu kita ulangi lagi rekamannya, kemudian kita coba praktekkan secara langsung. Karena kalau tanpa praktik Bapak Ibu di Google Sheet ini, kalau hanya sekedar teori kita melihat ataupun mendengar saja tidak akan masuk seperti itu. Saya persilakan kepada Ibu Aida. Mohon maaf Bu Aida, speakernya belum nyala. Silakan Pak Firman Sapardani. Silakan untuk bertanya langsung kepada Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang.
Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Padahal yang saya maksud tadi, si Geyser ini kan banyak ya kalau saya lihat di aplikasi di Play Store. Nah, yang digunakan tadi yang Pak Nanang itu yang mana ya, Pak? Oh, iya ya Pak. Jadi kita membuatnya nggak dari Play Store, Pak. Oh gitu. Nah, kita dari laptop kita, bisa share screen, Pak ya. Kalau yang dari laptop kita ketikkan app Geyser gitu, Pak. Nah, jadi kita membuatnya dari sini, gitu. Pak, dari laptop kita. Oke, siap. Jadi kita downloadnya nggak lewat Play Store sih, Pak. Tadi kan ada cara downloadnya, tadi kan ada linknya atau dari email. Jadi yang dari email tadi kita download, kita install gitu. Jadi nggak lewat Play Store. Kalau di HP bisa Pak Nan? Iya, nanti installnya, membuatnya Pak ya di HP ya? Ya, membuat di HP-nya gimana? Ya masuk di app Geyser juga ini Pak. Lewat Google Chrome-nya, terus masuk di appgeyser.com. Sepertinya sih bisa, tapi mungkin tampilannya kan nggak sama kayak seperti di laptop itu Pak. Oke, siap. Itu maksud tadi Pak Nanang, makasih Pak. Oh, iya Pak. Oke. Baik. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa raise hand. Kemudian saya akan persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Nanang. Ini Pak, mungkin dari kolom chat ada yang bertanya. Ya, di kolom chatting mungkin Pak Nanang bisa bantu saya juga di. Ini ada Ibu Setiawati. Pak, kalau kita sudah membuat Google Site, bagaimana cara menyimpannya dan di mana membukanya kembali? Oke, jadi mungkin Ibu Setiawati agak tertinggal ini ya kemarin di hari pertama. Jadi Bapak Ibu, karena di sini kita menggunakan Google Site yang merupakan produk Google, jadi di produk-produk Google ini nggak ada tombol untuk simpan Bapak Ibu ya. Jadi semuanya tersimpan otomatis. Nah, kemarin kan kita mengaksesnya melalui sites.com. Jadi membuatnya dari sini, dan Google Site ini nggak ada tombol simpannya, tapi tersimpan otomatis. Apa yang kita edit semuanya akan tersimpan otomatis. Untuk membukanya kembali, kita bisa masuk lagi di sites.google.com. Nah, di situs terbaru ini atau ini adalah website-website yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Tinggal dipilih mana yang terakhir kita buat tadi. Nah, jadi seperti itu, Ibu Setiawati ya. Baik, Pak Firman sudah tadi. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan sekali lagi. Kita masih ada sekitar 5 menit untuk bertanya secara langsung kepada Pak Nanang, ataupun Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di kolom chatting. Pertanyaan di kolom chatting sudah hampir terjawab semua Bapak Ibu. Dan semua kegiatan ini ataupun rekaman ini akan kami bagikan serta tutorialnya Pak Nanang dari tutorial Pak Nanang langsung. Kemudian rekamannya akan kami sharing di WA Group. Bapak Ibu yang pada pertemuan yang mungkin ada yang terlambat ataupun ada yang belum sempat bisa hadir di Zoom meeting kita, bisa menyimak sekali lagi di WA Group nanti. Kemudian pada hari tanggal 14 hari Kamis kita masih ada 1 hari lagi full untuk Bapak Ibu bisa diskusi di WA Group, karena Pak Nanang juga ada di WA Group Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu bisa diskusi di WA Group dan sama-sama dengan Bapak Ibu yang lain, sehingga ilmu ataupun praktisnya nanti Bapak Ibu bisa saling kolaborasi di WA Group tersebut, bisa diskusi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Nanang dari Pak Firman. Adakah keuntungan kalau kita publikasi secara umum? Atau dari Pak Ibu Siti Fatonah, apakah sebelum dipublikasi harus di preview? Di kolom chatting Pak Nanang? Ya Pak. Oke, dari Pak Firman, kalau keuntungan itu kita publikasikan secara umum, ya pastinya
website kita itu akan lebih mudah diakses untuk orang lain kan gitu ya. Jadi kita kegunanya untuk apa website kita tadi? Misalnya untuk siswa kita, ya selain siswa kita juga yang menggunakannya, bisa juga untuk siswa orang lain, siswa lain yang menggunakannya. Atau kalau itu bentuknya website sekolah, itu kalau kita publikasi secara umum, orang lain juga akan dengan mudah untuk mengakses tersebut untuk mengetahui profil-profil di sekolah kita. Jadi memang untuk umum lah Pak, biar mudah untuk mengaksesnya kalau kita publikasikan seperti itu. Kalau untuk Ibu Siti Fatona, apakah sebelum dipublikasikan harus di-preview? Ini nggak harus ya Ibu Siti Fatona. Jadi tapi baiknya sebelum kita publikasikan kita preview dulu semuanya, apakah semua yang kita masukkan sudah bisa dibuka, apakah ada halaman yang belum terisi atau yang belum, ada yang salah tata letaknya atau apa. Jadi lebih baik kita preview terlebih dahulu. Nah di preview itu kan bisa kita lihat dalam 3 tampilan, tampilan desktop, tampilan laptop, lalu ada tampilan tablet dan tampilan handphone. Jadi kita cek untuk ketiga-tiganya previewnya, kalau kira-kira itu sudah pas, semuanya sudah, linknya semuanya, tombolnya, halamannya, semuanya sudah bagus, itu pasti sudah layak untuk kita publikasikan. Jadi nggak wajib, tapi baiknya kita preview dulu untuk mengetahui sebelum kita publikasikan. Begitu ya Ibu Siti Fatona. Baik. Terima kasih Pak Nanang dan Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.27 menit. Kita akan mengakhiri dari acara kita, Zoom ketiga pada rangkaian acara kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema membuat website pembelajaran dengan menggunakan Google Site. Kita masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa diskusi via WA Group. Nah, silakan Bapak Ibu manfaatkan grup yang sudah kami gabungkan jadi satu, bisa diskusi di sana. Pak Nanang sudah ada di WA Group tersebut, Bapak Ibu bisa bertanya melalui WA Group. Ataupun mungkin ada yang japri Pak Nanang langsung, apa boleh Pak Nanang? Boleh, Nah, Pak. Pak Nanang sudah siap untuk menerima japrian, mungkin jika ada Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun bagaimana, silahkan. Baik Bapak Ibu, untuk informasi selanjutnya, administrasi, sertifikat, dan lain sebagainya itu Bapak Ibu bisa download besok di hari terakhir kita Bapak Ibu, karena masih ada 1 hari lagi. Kemudian untuk yang Bapak Ibu sudah bisa nih, yang sudah mahir ataupun coba membuat Google Site kemarin, kami ada kontesnya. Kemarin sudah diinformasikan di grup, nanti akan saya coba forward kembali. Ada beberapa voucher yang kami sediakan. Silahkan Bapak Ibu ikuti yang ada di kontes Google Site tadi. Nanti kami akan seleksi beberapa orang untuk ada sedikit hadiah dari kami. Kemudian yang Bapak Ibu yang mengikuti kelas ini, kita akan bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Ada kelas untuk mendesain menggunakan Canva. Ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah cover buku ataupun membuat sebuah background ataupun desain flyer itu menggunakan Canva. Nah, itu aplikasi yang sangat mudah dan cepat kita untuk gunakan. Kemudian ada kegiatan selanjutnya terkait dengan karya tulis ilmiah, yaitu terkait dengan penelitian literatur dan best practice yang Bapak Ibu bisa ikuti pada bulan Juli ini. Baik Pak Nanang, saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini atas materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, saya berharap sekali lagi Bapak Ibu, kita setelah keluar dari sini, keluar dari kelas Google Site ini, Bapak Ibu bisa coba dan mengulang kembali materinya, dan pada akhirnya Bapak Ibu memiliki satu website pembelajaran, satu website yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengefektifkan pembelajaran pada zaman digital ini. Saya atas nama Guru Inovatif pamit. Kita akan bertemu di WA Group, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap berinovasi Bapak Ibu ya. Saya end.